Bila salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur itu kemudian itu menjadi bukti bahwasanya kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengakui semua nikmat yang kita terima adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian orang-orang yang kemudian ketika diingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan utituhu min ilmi, aku punya ini, bisa ini, mampu ini karena aku pinter sekolah dan seterusnya. Maka orang yang beriman mengakui semua nikmat yang datang kepada dirinya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat itu berupa materi, kesehatan, keluarga, kesempatan, waktu luang, dan wabil khusus yaitu nikmat iman. Dan iman yang diberikan kepada kita harus selalu senantiasa kita jaga, kita uri-uri, kita suburkan, kita mantapkan dengan bermajelis ilmu salah satunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar terus nyaman menjadi orang yang beriman. Wah, acaranya mengke mulai-mulaiane pun medal. Dan agar terus nyaman menjadi orang beriman, maka kita harus punya keluarga yang bisa didesain. Berapa? Hari baik. Semua hari baik. Maka kita harus mendesain keluarga itu menjadi keluarga yang menyenangkan, yang oleh beberapa orang digunakan istilah baiti jannati. Matur nuwun jazakallahu khairan. Sehingga harapannya dalam mengarungi hidup-hidup kita ini, kita bisa meneguhkan keimanan dan juga di atas kebahagiaan. Karena kalau kemudian sholat rajin, tapi kalau kemudian pulang ke rumah banyak masalah, tentu akhirnya juga menjadi beban pikiran. Dan kita sampai pada bab kisah orang-orang terdahulu, bagaimana mereka berbakti kepada orang tuanya. Kita sampai kepada sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan seperti kemarin kita kenalan dikit dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Jadi kalau sudah disebut sahabat, maka ini termasuk golongan orang-orang yang mulia dalam Islam, dan termasuk yang paling penting dalam sejarah Islam karena memiliki keahlian yang luar biasa dalam memahami dan membaca Al-Quran serta kedalaman ilmunya. Bahkan Nabi SAW pernah mendoakan secara khusus, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia tentang agama, sehingga terkabullah doa Nabi SAW. Terbukti dengan beliau ini termasuk rujukan pada zamannya, dan alimhu ta'wil, dan beliau juga banyak memberikan pencerahan-pencerahan pada permasalahan-permasalahan yang mungkin gak banyak orang tahu jawabannya. Oleh karena itu kedudukan beliau termasuk yang tinggi di kalangan para sahabat. Dan ia adalah salah satu sahabat yang pertama kali memeluk Islam, dan merupakan salah satu dari kalangan sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Dan dari latar belakang dan kehidupan awal beliau ini berasal dari suku Hudzail, yang bukan termasuk suku Quraisy yang dominan di Mekah. Sebelum masuk Islam, beliau bekerja sebagai penggembala kambing salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi wong biasa. Jadi memang pada generasi awal Islam niku rata-rata ya orang-orang biasa, budak, cuman penggembala kambing gitu kan. Yang pembesar itu Abu Bakar, Umar, kemudian Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ia masuk Islam di awal masa dakwah Nabi SAW dan menjadikannya salah satu orang yang pertama-tama meluk Islam. Dan beliau sangat dekat dengan Nabi SAW, menjadi salah satu sahabat yang paling dekat dan sering menemani Nabi SAW, dan menjadi salah satu pelayan pribadi beliau. Kalau dari sampai sini aja kita akan paham ini orang alim, orang fakih, orang ulama. Di antara para sahabat ini orang yang utama, bukan sembarangan. Dan ketika orang-orang ini dekat dengan Nabi SAW sedemikian dekat, para sahabat ini dekat, tentu ya ibarat ilmu niku ilmunya ilmu langsung, bukan ilmu yang dari bersanad dari orang lain, tapi langsung dari sumbernya, sumber ilmu waktu itu yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedekatan ini memberikan Abdullah bin Mas'ud akses yang sangat luas terhadap ilmu dan ajaran beliau SAW, khususnya terkait dengan Quran dan penjelasan Nabi tentang wahyu.
dan beliau juga dikenal sebagai salah satu qori terbaik Nabi SAW. Jadi kalau dibahasakan qori itu ya tentu hafal Quran, bahkan beberapa macam qiraah. Jadi dalam qiraah itu ada qiraat usabha, ada qiraat asaroh gitu kan. Maka beliau ngerti perbedaan-perbedaan qiraah itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah memuji bacaan beliau dan menyebutnya sebagai salah satu orang yang paling ahli dalam mengajarkan Al-Quran. Sampai beliau pernah berkata, barang siapa yang ingin mendengar Quran sebagaimana diturunkan, hendaknya mendengarkan dari bacaan Ibnu Mas'ud. Selain itu, Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang dipercaya untuk menulis wahyu Nabi SAW. Pengetahuannya tentang Quran tidak hanya terbatas pada bacaannya, tetapi juga mencakup pemahaman dan tafsir-tafsirnya. Pramila ada tafsir Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang keempat, beliau memiliki keberanian dalam menyebarkan agama. Termasuk keberanian beliau, saking bangganya dengan keimanannya, beliau pernah membaca Quran terbuka di Mekah, di depan Ka'bah. Ada yang mengatakan di atas Ka'bah menek gitu kan. Nah, sehingga banyak orang yang kemudian melihatnya dan kemudian diparani dan digebuki. Karena memang orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mengatakan kalau Quran itu adalah karangan Muhammad SAW. Bahkan dikatakan itu cuman syair-syair yang dibuat oleh Muhammad SAW. Bahkan sebagian mereka mengatakan itu adalah mantra-mantra yang dibikin oleh Muhammad SAW, sehingga membuat sebagian orang pada waktu itu takjub dan masuk Islam. Kemudian dalam konteks periwayatan hadis, beliau banyak meriwayatkan hadis dan menjadi rujukan dalam kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan hadis-hadis beliau mencakup banyak hal, baik itu akhlak, ibadah, nasihat-nasihat dan seterusnya. Sehingga ini komplit, ini ulama yang komplit, bukan cuma ahli akidah atau bukan ahli akhlak, tapi ahli semuanya gitu. Kemudian tentang keilmuannya, beliau sangat faqih tentang hukum Islam. Beliau hijrah ke Madinah, diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Kufah dan sekaligus menjadi pengajar di sana. Jadi waktu masih dengan Nabi SAW, beliau ikut hijrah ke Madinah. Begitu Nabi wafat pada masa Khalifah Umar, beliau dijadikan gubernur. Jadi gubernur pada masa itu adalah orang-orang yang alim. Qadhi juga demikian. Hakim itu juga hanya orang-orang yang alim, yang ngerti hukum-hukum fikih, hukum-hukum pidana. Jadi bukan sembarangan orang gitu kan. Dan kemudian di Kufah beliau menjadi salah satu pusat pengetahuan Islam, dan banyak ulama dari kalangan tabi'in yang belajar ke Kufah untuk mencari Ibnu Mas'ud. Dan beliau memiliki pengaruh besar dalam bidang fikih yang sangat kuat, dan beberapa pendapatnya diikuti oleh mazhab-mazhab fikih, terutama mazhab fikih Hanafi yang memang ada di Irak sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau sedemikian terkenal, beliau tetap sebagaimana yang lalu-lalu, yaitu sebagai seorang sahabat, beliau adalah orang yang zuhud, tidak tertarik pada kekayaan dunia, dan lebih memilih hidup bersahaja walaupun sempat menjadi gubernur. Dan beliau wafat di tahun 32 Hijriah di Madinah selama masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi pernah mendapati 3 kali kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Sebelum wafatnya, ia sempat memberikan banyak nasihat dan pengajaran kepada generasi muslim berikutnya, dan ia dimakamkan di makam Baqi Madinah, tempat yang juga menjadi peristirahatan terakhir banyak sahabat Nabi SAW di sana. Makanya panjenengan kalau bisa ke sana dan bisa wafat di sana, itu sebuah keistimewaan tersendiri, karena nanti dalam bab syafaat, orang-orang yang meninggal di sana itu punya peluang besar untuk kemudian mendapatkan syafaat Nabi SAW. Termasuk dalam bab datangnya Dajjal, orang-orang yang meninggal di sana itu termasuk yang punya peluang besar untuk selamat dari fitnah Dajjal. Tapi sing mati ning Karangturi ya iso wae digugah mungkin. Makanya Pak Joko mungkin welinge aku nek mati kuburane Mekah. Bingung anake. Le ngirim piye? Oh, alhamdulillah. Ngaten nggih. Jadi karena Dajjal enggak akan mampu untuk menginjakkan kakinya ke Mekah dan Madinah, karena pada setiap lorong-lorongnya akan dijaga oleh malaikat yang menghunuskan pedang. Nah, yang menarik, Nabi ketika mengatakan lorong-lorong itu zaman dulu nggak ada lorongnya. Jadi kalau mau ke sana tidak muter gitu. Nah, sekarang benar-benar ada lubangnya itu. Jadi gunung, terus mau masuk ke kota Mekah ada gunung-gunung nggak? Ini bolongi, gitu. Karena gunung di sana tuh full batu. Ten mriki Gunung Lawu dibolong ana, jerone mbuh apa kuwi. Nah, bisa jadi geni kan. Nek emas ya alhamdulillah.
Nah, beliau mewariskan banyak ilmu dan banyak dihormati oleh para sahabat, sehingga kesimpulannya beliau ini adalah orang yang utama